Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan resep dan cara membuat pizza homemade atau pizza buatan rumah yang pastinya rasanya tuh enak banget dan gak kalah seperti pizza-pizza yang dijual-jual. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Oke, pertama-tama di sini kita bikin terlebih dahulu untuk bahan kulitnya. Di sini ada air hangat sebanyak 115 ml. Kemudian, tambahkan dengan vermipan sebanyak 1 sendok teh dan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kemudian diaduk hingga gulanya larut. Setelah gula larut, bisa masukkan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian diaduk asal rata aja. Dan ini untuk bahan biangnya akan saya diamkan kurang lebih selama 10 menit hingga raginya aktif. Kemudian di wadah lain masukkan tepung terigu cakra kembar atau protein tinggi sebanyak 120 gram. Kemudian tambahkan dengan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru sebanyak 100 gram dan tambahkan dengan sejumput garam. Dan di sini akan saya aduk asal rata aja teman-teman ya. Dan ini bahan biang tadi yang udah mulai aktif, dia udah berbusa, bisa langsung tuangkan ke dalam campuran tepung secara bertahap. Dan akan saya tambahkan juga dengan 1 butir kuning telur. Langsung akan saya ulangi menggunakan tangan yang tadi udah dicuci bersih. Ini mengapa menggunakan kuning telur? Jadi saya menginginkan nanti roti di pizzanya itu dia empuk atau mirip seperti pizza-pizza yang dijual-jual itu. Dan untuk airnya ini bisa diganti menggunakan susu cair. Dan sangat disarankan banget untuk masukinnya tuh bertahap sambil diaduk-aduk. Nah, agar lebih mudah lagi, di sini akan saya pindahkan untuk menguleninya. Sebelumnya bisa ditabur-tabur terlebih dahulu teman-teman ya, menggunakan tepung terigu agar nanti dia nggak lengket dan dia gampang. Dan uleninya pun ini nggak perlu lama seperti menguleni donat ya, jadi asal rata aja dan teksturnya bisa lembut. Nah, seperti ini apabila udah nggak lengket di tangan, udah cukup. Dan kemudian di sini akan saya rounding. Akan saya tutup rapat, akan saya diamkan selama kurang lebih 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit teman-teman, dia udah mengembang 2 kali lipat, kemudian akan saya kempiskan. Dan ini teksturnya tuh lembut teman-teman ya, untuk adonannya. Dan di sini akan saya bagi menjadi 2, atau sesuai selera masing-masing ya. Teman-teman kalau bikin ukurannya kecil, bisa jadi 3 atau jadi 4 bagian. Nah, kemudian di sini akan saya gilas menggunakan rolling pin. Kalau nggak ada rolling pin, teman-teman bisa menggilasnya menggunakan botol sirup atau botol kecap. Dan ini nanti akan saya bikin tanpa cetakan pizza teman-teman ya, jadi tanpa cetakan khusus. Nah, setelah pipi dan lebar, di sini akan saya letakkan ke atas loyang. Nah, ini karena bentuknya nggak beraturan, karena saya juga nggak punya cetakan khusus untuk pizza, jadi di sini akan saya cetak menggunakan loyang bolu. Nah, seperti ini ya, letakkan ke atas bahan kulit pizza, kemudian pinggirannya akan saya ratakan ya, akan saya rapikan. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya dia bulat. Nah, kemudian untuk pinggirannya ini akan saya potong. Ini kurang lebih 1-2 cm. Dan cara potongnya seperti ini teman-teman ya, seperti dalam video, agar nanti dia rata sama panjangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, di proses ini teman-teman bisa mulai memanaskan oven ya, biar nanti nggak kelamaan nunggu. Kemudian akan saya beri sosis dan dilipat sama seperti dalam video ini. Untuk sosisnya selera ya teman-teman, bisa pakai sosis apa aja. Di sini saya menggunakan sosis sapi.
Dan udah saya belah menjadi dua, karena nanti ketika dia utuh dia nggak cukup, dia kebesaran, jadi saya belah. Nah, ini karena nempel-nempel akan saya potong-potong lagi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya bisa diputar. Nah, seperti ini, cukup satu putaran aja. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya, kurang lebih. Kemudian untuk toppingnya, di sini saya menggunakan saus spaghetti bolognese. Tuangkan kurang lebih 1-2 sendok makan ke atas permukaan pizza dan diratakan. Dan di sini saya tambahkan juga dengan potongan sosis untuk toppingnya. Dan juga potongan bombay. Dan saya taburi dengan parutan keju mozzarella. Teman-teman juga bisa yang menggunakan keju yang lain, yang ada aja. Kalau memang yang mozzarella nggak ada. Kemudian akan saya tambahkan juga dengan mayonnaise. Kalau teman-teman suka pedas, ini bisa ditambahkan dengan saus sambal teman-teman ya. Nah, ini teman-teman hasilnya, dan ini siap dipanggang. Panggang dalam oven yang udah panas. Ini akan saya panggang langsung 2 rak teman-teman. Dan akan saya panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit atau sesuai oven masing-masing. Kemudian setelah 20 menit akan saya pindahkan posisi, yang atas taruh bawah, yang bawah taruh atas. Dan panggang kembali dengan suhu 180 derajat Celcius selama 10 menit atau hingga matang. Nah, ini teman-teman setelah matang, akan langsung saya potong, mumpung masih hangat. Nah, ini hasilnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja dicobain. Kulit pizzanya tuh empuk banget teman-teman, enak. Dan rasanya pun nggak jauh beda seperti yang dijual-jual itu. Nah, dia tebal, dia empuk. Dan dipadukan dengan topping pizzanya yang super enak, cocok banget. Cara bikinnya gampang, bahan-bahannya simple, teman-teman harus cobain. Terima kasih udah menonton video ini hingga selesai, semoga bermanfaat.